WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, para pecinta sabda yang berbahagia, salam jumpa berkah dalam. Hari ini, tanggal 15 September, kita merayakan Bunda Maria yang berduka cita. Ya, marilah kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Santo Lukas bab 7, ayat 31 sampai dengan ayat 35. Kita awali dengan membuat tanda salib, tanda kemenangan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka ini sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan ini tadi, Tuhan kecewa karena orang itu tidak tanggap terhadap kehadiran dan sabda-sabdanya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Dan ya, bentuk ketidaktanggapan orang itu memang bermacam-macam, termasuk penilaian yang negatif terhadap pribadi Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka pada kesempatan ini saya ingin memberi judul permenungan kita, tanggap pada kehadiran Tuhan. Dan kita belajar pada Bunda Maria yang sungguh menanggapi sabda Tuhan, menanggapi kehadiran Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Kalau hari ini kita memperingati Bunda Maria yang berduka cita, mungkin baik kalau kita juga mengenal apa itu duka Maria ya. Di dalam gereja kita mengenal ada 7 kedukaan Ibu Maria. Ada 7 kedukaan. Yang pertama adalah nubuat Simeon, bahwa hati Maria akan tertusuk pedang. Ya pasti ini bukan pedang dalam arti fisik ya, tapi pedang dalam arti ya banyak penderitaan akan dialami Maria. Yang kedua adalah bersama Santo Yosef dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir. Ya, suatu perjalanan yang jauh, melelahkan, apalagi Bunda Maria harus menggendong bayi Yesus. Penderitaan yang ketiga, duka yang ketiga adalah hilangnya Yesus atau tersesatnya, tertinggalnya Yesus di bait Allah. Duka yang keempat adalah perjumpaan dengan Yesus di jalan salibnya. Duka yang kelima adalah Yesus wafat. Duka yang keenam adalah Yesus ditombak dan diturunkan dari salib. Ya, kita mengenal patung La Pietà, ya, di mana Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Dan duka yang ketujuh adalah Yesus dimakamkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, pada kesempatan merenungkan pribadi Bunda Maria yang ya tidak lepas dari kedukaan di dalam jalan hidupnya, kita pertama-tama mengenal Bunda Maria sebagai ibu yang sungguh tanggap pada sabda Tuhan. Ya, ketika menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan menjadi Bunda Penebus, maka Bunda Maria mengatakan dengan kerendahan hati, dengan penuh kebebasan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Dan Bunda Maria lewat ketujuh kedukaannya juga membuktikan kesetiaannya menyertai putranya di dalam karya penebusan, karya keselamatan. Kalau di dalam Injil Tuhan juga kecewa pada orang-orang yang tidak tanggap pada kehadirannya, bahkan menanggapi kehadirannya itu secara negatif. Inilah yang akibatnya dirasakan oleh Bunda Maria sebagai kedukaannya. Ya, karena kesengsaraan Tuhan adalah juga antara lain terjadi karena ada sekelompok orang yang menolak Yesus. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita belajar dari Bunda Maria yang setia dan tekun di dalam perjalanan hidupnya, yang kadang-kadang sulit, kadang-kadang berat, dan menyakitkan. Semoga kita selalu bersyukur di dalam suka, dan kita selalu dikuatkan dan tetap tekun di dalam duka, ya karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Semoga Anda sekalian juga selalu dikuatkan dan diberi ketekunan di dalam perjalanan hidup Anda yang kadang-kadang tidak mudah. Marilah kita mengakhiri renungan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami ini yang telah mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah dengan berkat kesehatan dan kesejahteraan di dalam hidup pribadi dan di dalam hidup keluarga mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya dan Tuhan memberkati. Amin.